Ki Hajar dan terorisme. Vandalisme dan terorisme adalah dua istilah yang sudah disebutkan Ki Hajar Dewantara sekitar 90 tahun yang lalu. Adalah tahun 1933, terorisme dan vandalisme sudah disebut dan dibicarakan dalam pembahasan Ki Hajar, meskipun saat itu beliau sedang berbicara tentang pendidikan anak-anak. Menurutnya, dua watak hidup tersebut amat merusak masyarakat, di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Mengapa Ki Hajar menyebut terorisme dan vandalisme sebagai sifat atau watak? Menurutnya, vandalisme adalah watak untuk merusak benda atau seseorang, sedangkan terorisme adalah watak ingin merusak jiwa. Lebih lanjut Ki Hajar menjelaskan bahwa ada dua kejahatan dalam dua watak tersebut. Pertama, kejahatan yang merugikan diri sendiri. Kedua, kejahatan yang merugikan masyarakat. Contoh sederhana dari keburukan vandalisme pada dunia pendidikan adalah vandalisme dalam perkembangan perilaku anak-anak, seperti merusak tembok atau mencoret-coret dinding, termasuk mencoret-coret buku teman sekolah, meludahi kawan di kelas, menumpahkan tinta ke baju kawan, merusak meja belajar dengan menggarisi dan membolongi meja belajar dengan benda tumpul, atau anak-anak sedang berjalan lalu saling melempari dengan batu, bisa bentuk tawuran pelajar saat ini, menyiksa binatang secara iseng saat berpapasan, merusak daun-daun dan merusak bunga-bunga dari tangkainya, dan lain sejenisnya. Aktivitas merusak tersebut dikategorikan Ki Hajar sebagai perwatakan vandalisme. Lalu bagaimana watak terorisme bagi Ki Hajar? Beliau menyebutkan bahwa terorisme merupakan watak atau tabiat merajalela yang merusak jiwa atau batin orang lain. Dengan watak demikian, orang akan merasa terancam. Hal ini bisa digambarkan pada kondisi masyarakat yang menjadi takut dan terancam karena perbuatan semaunya tersebut. Ki Hajar juga memberi contoh pada kasus anak dalam rumah tangga. Jika ada watak anak-anak usia di bawah 10 tahun yang memiliki tipe anak raja, merasa lebih berkuasa dibanding ibu dan ayahnya sendiri di lingkungan rumah, harus diwaspadai, sebab itu bisa menjadi akar dari vandalisme dan terorisme. Ki Hajar mengingatkan, watak-watak tersebut akan menjadi mengkhawatirkan, bila si anak tumbuh dan berkembang hingga dewasa, dan menetap dalam dirinya. Oleh karena itu, sedini mungkin anak-anak harus dididik kelembutan dan keadaban, karena watak teror merupakan benih berbahaya, termasuk dalam keluarga. Dengan kata lain, anak-anak harus dapat pendampingan pendidikan yang baik sejak kecil. Watak buruk dan perusak ini menurut Ki Hajar harus dilawan sekuat tenaga. Jangan sampai anak-anak dalam proses pendidikannya menjadi korban kezoliman karena kedua watak tersebut. Ki Hajar menyimpulkan bahwa watak vandalisme dan terorisme adalah penyakit manusia yang meresahkan masyarakat. Jika pendidik atau guru di dunia pendidikan tidak peduli, acuh tak acuh dan tak melawannya, dalam arti tidak memperbaikinya, maka pendidik telah berdosa, baik kepada anak-anak, juga pada masyarakat, karena tidak melakukan tugas mendidik dengan baik. Bahkan dalam kritik Ki Hajar, bila guru dan masyarakat sudah acuh tak acuh, tak peduli dengan penyakit tersebut, berarti mereka sudah meninggalkan kewajiban. Kalau dalam istilah agama Islam, kata Ki Hajar, kewajiban tersebut bersifat fardu kifayah. Inilah yang menjadi pokok pendidikan masyarakat menurut Ki Hajar Dewantara. Perspektif Ki Hajar tentang vandalisme dan terorisme memperlihatkan kekhawatiran beliau. Terlebih, fokus perhatiannya saat bicara pendidikan mengarah pada keadaban dan kesusilaan anak-anak masa itu, khususnya pembicaraan tentang watak atau perwatakan. Hal senada juga diungkapkan oleh ulama terhormat dari Mesir, yaitu Syaikh Ali Jumah, mufti negara Mesir saat ini. Beliau mengatakan bahwa terorisme tidak memiliki akar ajaran dari agama apapun, termasuk ajaran Islam. Meskipun demikian, penyakit atau watak vandalisme dan terorisme bisa saja tumbuh dan berkembang pada siapapun manusianya, apalagi jika salah memahami agama itu sendiri. Demikian catatan dari penelitian Dr. Ulil Amri Syafri tentang Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Nantikan catatan-catatan penting lainnya. Terima kasih dari saya, Tante Google. Wassalam.